Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster memimpin langsung kegiatan gotong royong semesta berencana, yaitu kegiatan penanaman pohon dan bersih-bersih sungai yang digelar secara serentak di 9 kabupaten kota se-Bali. Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian terhadap lingkungan melalui penanaman pohon dan bersih-bersih sungai yang melibatkan ribuan peserta lintas elemen masyarakat. Gubernur Bali Wayan Koster pimpin langsung kegiatan gotong royong semesta berencana yang bertempat di Sempadan Tukat Ayung, Desa Bongkaso Pertiwi, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, Minggu 26 Oktober 2025. Kegiatan penanaman pohon dan kegiatan bersih-bersih sungai dilaksanakan secara serentak di 9 kabupaten kota hingga tingkat desa kelurahan dan desa adat, dan diikuti oleh 20.453 orang untuk kegiatan penanaman pohon dan 27.189 orang untuk kegiatan bersih-bersih sungai. Di tingkat provinsi, kegiatan tersebut dilaksanakan di 3 lokasi daerah aliran sungai DAS, yaitu Tukat Ayung, Tukat Badung, dan Tukat Mati. Sementara itu, di tingkat kabupaten kota, kegiatan dilaksanakan di wilayah DAS yang menjadi prioritas masing-masing kabupaten dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan bencana. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, diselenggarakannya kegiatan ini bertujuan untuk menjaga ekosistem alam, mencegah banjir saat musim hujan, dan menumbuhkan kesadaran kolektif tentang pentingnya merawat lingkungan. Ia pun menegaskan bahwa kegiatan ini sebagai bagian dari visi Nangun Satkerti Loko Bali untuk mewujudkan Bali hijau dan harmoni, serta menumbuhkan kembali semangat gotong royong dan kesadaran menjaga alam sebagai sumber kehidupan. Ia berharap kegiatan ini menjadi budaya bersama yang terus dilestarikan oleh masyarakat Bali. Hari ini dua kegiatan, yaitu penanaman pohon dan bersih-bersih sungai dalam rangkaian perayaan Rahina Tumpuk Warigo kemarin. Tumpuk Warigo itu hari untuk memuliakan tumbuh-tumbuhan yang diwariskan oleh leluhur kita sebagai suatu pengetahuan untuk menjaga ekosistem alam. Karena tumbuh-tumbuhan selalu memberi kepada kita untuk bisa bernapas, kemudian bisa memetik sayur-sayuran, buah-buahan, dan sumber pangan lainnya sehingga kita bisa hidup. Jadi karena itu ada momentum di Rahina Tumpuk Warigo ini untuk menanam kembali agar manusia jangan hanya memetik tapi juga memberi kembali. Sebanyak 34.047 bibit pohon yang terdiri atas 25 jenis yang ditanam pada gotong royong semesta berencana ini, dengan jenis pohon yang ditanam adalah pohon yang bisa dimanfaatkan untuk upakara, sumber pangan, kesehatan, dan keseimbangan ekologis. Jenis pohon tersebut antara lain jepun, jempiring, sandat, pucuk merah, cempaka, durian, alpukat, nangka, kelapa genjah, kelengkeng, sukun, mangga, pule, cemara, badung, beringin, trembesi, mahoni, tabebuya, jati, ketapang kencana, ketapang laut, dan ketimus. Ya, ini salah satu yang memang kita harus jaga kan, karena memang isu sekarang kan ya kita tahu bahwa kejadian tanggal 10 kemarin, tanggal 10 September ya kemarin yang kejadian banjir. Sambil kita memberikan satu edukasi lah buat masyarakat sekitar di sini betapa pentingnya daripada kita menjaga lingkungan. Salah satu contoh kita sekarang kalau mungkin orang sempat berpikir bahwa ada penebangan pohon, malah sekarang mulai dilakukan sosialisasi penghijauan. Sehingga nanti harapan kita juga sungai-sungai ditata bersih, tidak menjadi tampak belakang, tapi menjadi tampak depan, dan malah menjadi daya tarik. Kegiatan penanaman pohon dan bersih-bersih sungai kali ini secara khusus dilaksanakan untuk membersihkan sumbatan-sumbatan dan kotoran yang menghambat aliran sungai dan mengakibatkan banjir, guna mengantisipasi musim hujan yang puncaknya terjadi pada bulan November-Desember 2025 sampai Januari-Februari 2026. Bunga Witrayani, Bali TV.
Sementara itu, pemerintah Kota Denpasar melaksanakan kegiatan penanaman pohon dan aksi bersih-bersih sungai secara serentak hari Minggu 26 Oktober sebagai tindak lanjut dari peringatan Tumpak Warige yang jatuh sehari sebelumnya. Kegiatan bertajuk Gotong Royong Semesta Berencana ini dilaksanakan serentak di seluruh Bali dengan fokus Kota Denpasar pada 3 daerah aliran sungai atau DAS, yakni Tukat Ayung, Tukat Badung, dan Tukat Mati. Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus bagian dari gerakan gotong royong pasca bencana. Aksi penanaman pohon dan bersih sungai serentak ini menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan, terutama ekosistem sungai. Ia menjelaskan penanaman pohon di bantaran sungai bertujuan untuk mengembalikan fungsi alami daerah aliran sungai agar tidak terganggu oleh sedimentasi maupun aktivitas manusia. Tumbuhnya pohon-pohon ini secara subur dan maksimal diharapkan dapat memberikan manfaat ekologis dan sosial bagi masyarakat sekitar. Dalam kegiatan tersebut sebanyak 1.000 pohon ditanam secara serentak di sepanjang 3 DAS. Jenis pohon yang ditanam pun beragam mulai dari alpukat, manggis, mangga, kelapa hingga pohon perindang dan pohon langka seperti munda, kelecung dan badung yang memiliki akar kuat untuk menahan erosi dan potensi banjir. Hari ini dipusatkan di Kota Denpasar di DAS Ayung yang kita pusatkan atau kita lakukan di Kesiman Petilan ini. Dan kami berharap juga dan kami juga sudah berkoordinasi dengan Seketruna Yuwana yang ada di Kesiman Petilan ini, termasuk LPM-nya, tidak boleh berhenti pada saat acara seremonial ini saja. Nah, yang tadi sudah disepakati oleh anak-anak muda, Seketruna Yuwana kita yang ada di Desa Kesiman Petilan, mereka akan selesai acara ini, mereka akan mulai menggarap, memetakan di mana lagi yang bisa, lokasi-lokasi yang bisa ditanami pohon-pohon besar, pohon-pohon langka yang ada di Bali. Oleh karena itu, daerah aliran sungai Ayung ini tidak hanya di sini saja, akan sepanjang ini kita harap sesegera mungkin dilaksanakan penanaman pohon lanjutan. Kami dari pemerintah kota siap untuk mensuplai pohon-pohon yang ada yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Kami juga tidak akan berhenti walaupun lahan-lahan milik perorangan atau SHM yang ada di bantaran sungai yang bisa diizinkan untuk melakukan penanaman pohon. Nah, ini anak-anak kita yang ada di daerah aliran sungai ini yang akan melaksanakan penanaman pohon itu. Mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan baru kita akan merasakan dampak dari kegiatan kita hari ini. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan berbagai unsur antara lain TNI, Polri, Komunitas Peduli Sungai, KPS, OPD, ASN, Bapak Angkat Kebersihan, masyarakat umum, serta desa adat di wilayah Denpasar. Sinergi ini mencerminkan semangat menyemu beraya dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Arya Wibawa juga mengajak masyarakat Denpasar untuk kembali mengingat bahwa Bali memiliki banyak pohon besar dan yang perlu dilestarikan. Melalui kegiatan ini, ia ingin mengedukasi masyarakat agar menanam, melindungi, dan mencintai pohon-pohon yang menjadi bagian dari warisan alam dan budaya Bali. Kegiatan gotong royong semesta berencana ini tidak hanya menjadi aksi lingkungan, tetapi juga wujud nyata pelaksanaan nilai-nilai Trihita Karana menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Hendra, Bali TV. Pemda perlu lakukan sejumlah langkah untuk atasi pengendapan dana di bank. Kami segera kembali dengan laporannya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Ridho! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah! Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering,
dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan bahwa sejumlah daerah memiliki dana mengendap di bank dengan nilai fantastis. Hal ini sontak menjadi sorotan publik. Yang mengendap bisa jadi suatu problem kalau tidak dimanfaatkan. Menanggapi hal tersebut, pengamat ekonomi Wiraguna Bagus Oka menilai bahwa terobosan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan merupakan bentuk keinginan untuk berubah atas kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah nyaman. Menurutnya, dana Pemda yang mengendap di BAN merupakan suatu masalah apabila tidak dimanfaatkan untuk tujuan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan Pemda untuk mengatasi pengendapan dana ini. Di antaranya, pengawasan anggaran yang lebih baik lagi, pengawasan terhadap prioritas yang sudah mendesak secara konsisten dan komitmen tinggi, serta melakukan efisiensi atas pelaksanaan anggaran sehingga benar-benar bermanfaat kepada masyarakat luas. Selain itu, dengan adanya efisiensi juga harus diikuti dengan adanya transparansi dan akuntabilitas atas penggunaan dana tersebut. Pihaknya juga menyampaikan bahwa sudah saatnya masyarakat dilibatkan dalam menentukan prioritas yang sangat mendesak untuk kebutuhan masyarakat luas. Nah, yang lainnya juga yang perlu diperhatikan adalah pemberdayaan masyarakat. Sudah saatnya masyarakat dilibatkan dalam menentukan prioritas dan pelaksanaan yang sangat mendesak yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Sehingga tujuan daripada pembangunan dan pemanfaatan dana yang disalurkan oleh pusat itu betul-betul bermanfaat bagi rakyat banyak. Yang selanjutnya juga yang tidak kalah pentingnya adalah kerjasama dengan stakeholder. Ini penting, sehingga biaya penelitian, survei itu jadi mubazir. Kalau melibatkan stakeholder, mungkin informasinya lebih akurat. Apa-apa yang menjadi kebutuhan dan pelaksanaan dan seterusnya dan efisiensinya. Sehingga anggaran bisa optimal penggunaannya. Nah, yang terakhir mungkin yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas SDM atau aparat yang akan menjalankan proses dana-dana yang selama ini mengendap di Pemda. Sehingga dengan langkah-langkah yang saya sebutkan tadi, diharapkan dana itu tidak akan mengendap lagi, akan bisa bermanfaat betul. Ia menambahkan, apabila dana tersebut tidak digunakan maka program prioritas yang telah dicanangkan sejak awal hanya menjadi slogan semata. Andika, Bali TV. Kota Denpasar menjadi tuan rumah untuk pertemuan CityNet Asia Pasifik atau The 45th CityNet Executive Committee EXCOM Meeting 2025 dari 26 hingga 28 Oktober. Pertemuan tersebut mempertemukan anggota dan mitra CityNet untuk membahas kebijakan organisasi, bertukar inovasi perkotaan, dan menjalin kerjasama. Opening ceremony the 45th CityNet Executive Committee EXCOM Meeting Kota Denpasar 2025 ditandai dengan mengunus keris oleh Sekretaris Jenderal CityNet Vijay Jagannathan, didampingi Chief Executive Officer CityNet Jo Buk Chang, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, Deputi Sekretaris Jenderal CityNet Aisyah Tobing, dan pengurus organisasi beserta ratusan delegasi dan wali kota se-Asia Pasifik serta kabupaten kota di Indonesia. Membangun harmoni perkotaan yang berakar pada kearifan lokal menjadi tema dalam pertemuan CityNet Meeting tahun ini. Rangkaian acara meliputi seminar internasional, kunjungan ke lokasi, penghargaan SDG City keempat, dan kesempatan untuk membangun jaringan.
Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara menyampaikan, kegiatan internasional ini menjadi momentum penting untuk memperkuat jejaring antar kota di kawasan Asia Pasifik, sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya dan tradisi Bali kepada dunia. Selain itu, melalui ajang ini, Wali Kota Denpasar juga berharap bisa mempromosikan sektor pariwisata yang ada di Denpasar. Memang yang confirm itu sekitar 8 wali kota yang di luar Indonesianya dan 85 utusan di luar Indonesia. Dan ini juga banyak utusan dari wali kota di Indonesia dan terutama dari pengurus APEXI memang kita undang dalam pelaksanaan Asia Pasifik. Oke, Pak, mungkin harapan serta sasaran nanti dengan kegiatan ya, sebenarnya ini kan temanya ini kan adalah SDGs, pembangunan berkelanjutan dikaitkan dengan harmoni yang disesuaikan dengan kearifan lokal. Ini sangat sejalan sekali dengan ya spirit yang kita bangun di Bali, Trihita Karama. Nah, jadinya nyambung dan kita juga di sini akan saling berkoordinasi, kolaborasi dengan para wali kota. Tentunya akan nanti ditindaklanjuti dengan kerjasama sister city antar kota. Itu sih sebenarnya. Mungkin ini sebagai salah satu promosi lah gitu. Ya, promosi yang jelas yang pertama itu kan kita juga ingin mempromosikan Sanur, terutama di kawasan Ken Sanur ini kan ada rumah sakit internasional dan juga ada botanical garden di tengah kota yang bermakna. Tapi intinya kita juga sambil melaksanakan eksekutif committee meeting, kita juga mempromosikan kota Denpasar sebagai salah satu daerah tujuan wisata. The 45th CityNet Executive Committee Excom Meeting 2025 berlangsung selama 3 hari dari tanggal 26 hingga 28 Oktober 2025. Pertemuan CityNet Asia Pasifik ini juga diramaikan oleh stand pameran UMKM Kota Denpasar, diantaranya diikuti peserta disabilitas. Ari Wuratmaja, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi bangun kesadaran politik sejak dini, kunci lahirkan pemimpin muda berkualitas. Lambung apa 4 terobosan yang terbaik? Rido! Do! Segar-segar, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah! Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Hemco, cat kayu dan besi. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, generasi muda memiliki peran strategis sebagai penerus bangsa dan calon pemimpin masa depan. Oleh karena itu penting bagi seluruh elemen bangsa untuk memastikan mereka tidak terjebak dalam sikap apatis terhadap dunia politik, melainkan memahami bahwa politik adalah sarana pengabdian dan perubahan.
partai politik memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pendidikan politik bagi anak muda. Melalui proses ini, generasi muda dapat memahami bahwa politik bukan sekedar perebutan kekuasaan, tetapi wadah pembentukan karakter dan kepemimpinan. Pendidikan politik juga menjadi pintu masuk bagi anak muda untuk berlatih berpikir kritis, berdialog santun, dan memahami etika dalam pengambilan keputusan publik. Selain pembekalan, anak muda juga membutuhkan teladan. Kehadiran figur politisi dan pejabat publik yang beretika, santun, dan memiliki kemampuan komunikasi publik yang baik akan menjadi inspirasi bagi mereka untuk menampaki dunia politik dengan cara yang bermartabat. Pada sada anak-anak muda niki kan yang menjadi generasi penerus bangsa niki, estafet ke depan kepemimpinan. Jadi bagaimana caranya anak-anak muda ini tidak merasa antipati atau apatis terhadap politik. Ini adalah kewajiban partai politik sebetulnya dalam rangka memberikan pendidikan politik sehingga anak-anak muda ini bagaimana merasa tertarik, karena politik ini adalah salah satu ajang atau media yang bisa melahirkan para pemimpin, baik itu di eksekutif, legislatif, yang mana anak-anak muda ini harus dirangsang, sehingga dirangsang, diberikan contoh berpolitik yang benar, berpolitik yang secara bergembira, tidak menakutkan, dan tidak seram gitu. Sehingga anak-anak muda ini menjadi suka, menjadikan politik ini sebagai sebuah proses dalam kehidupan ini, sehingga mereka bisa berinteraksi dengan leluasa dalam konteks pemikiran, pengembangan kewawasan, sehingga kedepannya mereka ada sebuah jati diri bahwa politik ini adalah sebuah alat atau media untuk bisa menjadikan membangun bangsa ini secara baik dan benar. Dengan membangun kesadaran politik sejak dini, diharapkan lahir generasi muda yang tidak hanya cerdas dan kritis, tetapi juga berintegritas tinggi serta siap membawa bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Yana, Bali TV. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Bali, Wayandira Arsana, melantik Ketua beserta pengurus PWI Kabupaten Buleleng periode 2025-2028 di Gedung Laksmi Graha Singaraja. Pelantikan tersebut dihadiri oleh seluruh insan pers yang bertugas di Kabupaten Buleleng dan tergabung dalam komunitas jurnalis Buleleng. Dira Arsana selaku Ketua PWI Provinsi Bali memberi apresiasi positif terhadap keberadaan dan kinerja pers di Buleleng yang mampu mengemban fungsi jurnalistik dengan baik dan bertanggung jawab. Kedepan pihaknya berharap kemitraan dan sinergitas dengan Pemkab Buleleng harus lebih sulit tanpa kehilangan fungsi kritisnya. Jadi fungsi kritis pers bisa disalurkan dengan cara-cara menawarkan solusi jika menemukan ada permasalahan di jajaran Pemda Buleleng atau di OPD lainnya, ataupun masalah-masalah sosial. Jadi ke depan tentu kami berharap sinergi, komunikasi, dan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik menjadi pedoman dalam melahirkan karya-karya jurnalistik. Mungkin itu yang bisa saya. Sementara sebagai petahana, Made Weningsih kembali terpilih secara aklamasi melalui Konvercab PWI Buleleng untuk memimpin Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Buleleng hingga 3 tahun ke depan. Setelah dilantik, pihaknya merencanakan untuk mengadakan karya latihan wartawan KLW yang nantinya menjadi jenjang mengikuti uji kompetensi berikutnya. Tahun 2026 kami akan menyelenggarakan itu dan akan melayani teman-teman anggota PWI Buleleng. Silahkan mempersiapkan diri untuk berkompetisi karena saat ini pelaksanaan uji kompetensi cukup ketat aturannya dari PWI pusat, sehingga kita diwajibkan mengikuti aturan-aturan dan undang-undang yang berlaku. Nah, Weningsih juga menyatakan akan meningkatkan profesionalisme dengan melaksanakan uji kompetensi wartawan di era digitalisasi yang masif ini. Wartawan dituntut untuk solid, proporsional, dan profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Yasri Juli, Bali TV. Makna kebersamaan di balik tradisi Meprani.
Kami segera kembali dengan informasinya. Lambung apa 4 terobosan yang terbaik? Rido! Segar-segar luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim. Pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Loh, wah, Nyai bengong kan? Oh, ake ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, oke? Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula aku Nyai, pede ya Nyai. Ini pijit tangan lu, sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat itu? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, metajan, metuakan. Jadi subane gelam kekene awake nih makatang lo. Awake nih makatang. Awake sing kodak, awake sing idawak kenyang, sing idawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya menceramah, cerita presiden. Masih lagi sih, kita nggak pakai. Kene be, kene awake makatang, awake bemedati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi lumayan. Ini, ayo cuma jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicetan awake jangan beli, langise ada jangan. Wah, si lagi kini ada ngorek TV semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak ganda pati. Aduh, sudah lo, bersegel beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nak ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli waktu nak nganggon minyak ganda pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleyor, emate, pegelinu, pilak, kesemutan, bangkang sakit pokoknya menggenang khasiatnya nih. Nih, mana gijil? Ini kan saya konang panaki, awaknya saya ketang konang. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa Nyai di kamar ini. Apa asingnya? Asingnya Nyai, awaknya berseger di kakak lain Nyai. Beli. Baik. Pemirsa, Meprani merupakan rangkaian upacara saat Puja Wali digelar di Pura di Bali. Meprani biasanya dilaksanakan menjelang penyideban, bermakna bentuk ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada Ide Sang Widiwasa atas limpahannya serta memohon anugerah keselamatan dan kerahayuan. Berikut laporan tradisi Meprani di Pura Kahyangan Jagat Tuluk Biu Batur Kintamani Bangli. Suasana Pura Kahyangan Jagat Tuluk Biu, Batur sejak sore tampak ramai oleh warga yang datang bersama keluarga, membawa banten, meprani yang berisi aneka lauk pauk
nasi dan sesajen yang akan dipersembahkan dalam upacara menjelang mesinap. Tradisi meperani ini sudah turun-temurun digelar setiap kali upacara besar di pura setempat. Bagi warga Batur, meperani bukan sekedar ritual persembahan, tetapi juga bentuk ungkapan rasa syukur kepada Sang Yang Widiwasa atas berkah dan rezeki yang diberikan. Bakti peperanian punika katur majang ringida betara betari, makadi ida betara betari katuran bakti peperanian dagingipun suksemanipun wantah nunasang jagat dan sedagingnya pemekas ringi sarua pala bungkah pala gantung pala wija pala rambat turmaning biji-bijian maka sami mangda sida mapi kulih wardi suksemanipun kaatur majang ringida betara malih tunas majang ringida betara turmaning ring sesampune katuran bakti atur piuning utawi katur ringida betara betari bau panjake sami mergian tradisi ciri khas budaya dua dikirim budak dulu nika kemergian ngelamuin utawi nunas lungsuran ida betara secara langsung ring penandaran ida betara. Seusai sembahyang, Banten meperani yang telah dipersembahkan tidak dibiarkan begitu saja. Makanan itu kemudian disantap bersama keluarga di halaman pura, menandai puncak kebersamaan dan keharmonisan antar warga. Melalui tradisi ini, masyarakat tidak hanya menjaga hubungan spiritual dengan Tuhan Sang Yang Widiwasa, tetapi juga mempererat tali persaudaraan antar sesama. Di tengah perubahan zaman, meperani menjadi simbol betapa pentingnya melestarikan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong yang telah diwariskan leluhur. Winata Bali TV. Di kawasan Pura Besakih, Rendang, Karangasem, terdapat salah satu pura yang diyakini sebagai tempat berstananya ide Sang Yang Naga Taksaka yang dipercaya sebagai pemberi kemakmuran. Pura tersebut berjarak sekitar 1 km dari Pura Penataran Agung, serta terdapat pos pendaftaran bagi para pecinta alam yang hendak mendaki Gunung Agung. Pura Pengubangan merupakan salah satu bagian dari kompleks Pura Besakih di Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Karangasem, Bali. Pura ini merupakan tempat berstananya ide Sang Yang Naga Taksaka yang dipercaya sebagai pemberi kemakmuran. Pura Pengubangan merupakan bagian penting dari Pura Besakih, tepatnya di sebelah utara Pura Penataran Agung. Umat Hindu yang nangkil ke Pura Besakih juga bisa melaksanakan persembahyangan di pura ini. Pura ini jaraknya kurang lebih sekitar 1 km dari Pura Penataran Agung. Pura Pengubangan masih terletak di lingkungan Banjar Batu Madeg. Pura ini diempon oleh pemerintah Kota Denpasar. Saat dilaksanakan Puja Wali, semua dana berasal dari Pemkot Denpasar. Ada sejumlah pelinggih di Pura Pengubangan, diantaranya pelinggih Padma, pelinggih Pengayangan Ide Betara Giri Tolangkir di Gunung Agung, pelinggih Meru Tumpang 11 sebagai stana Sang Yang Naga Taksaka. Ada juga pelinggih Gedong Penyimpanan Pralingga, pelinggih Panggungan dan pelinggih Balai Paselang, Balai Pawedan dan Balai Piasan. Puja Wali yang dilakukan di Pura Pengubangan setiap 6 bulan sekali, tepatnya Buddha Cemang Kelawu. Pada bagian jaba sisi Pura Pengubangan juga terdapat pos jaga petugas loket bagi para pecinta alam yang akan mendaki ke Gunung Agung. Para pendaki pada umumnya akan melakukan persembahyangan atau matur piuning di Pura Pengubangan sebelum melakukan pendakian ke Gunung Tohlangkir. Ari Wiratmaja, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu. Kami segera kembali dengan laporan Das Banyumale, sumber air dan penyucian diri.
program kehamilan yang direncanakan memberikan dampak baik bagi kesehatan ibu dan bayi. Peluang menciptakan keluarga berkualitas pun akan semakin besar. Bagi pasangan yang sudah menikah, mari kenali berbagai alat dan obat kontrasepsi. Ada banyak pilihan yang tepat, aman dan nyaman untuk Anda. Untuk menunda kehamilan, untuk menjarangkan kehamilan, dan agar tidak hamil lagi, This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Sam-Sam Guling, Kuah Balik, and Lawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Thai, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga. Ya. Empat. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian busung tulang lindung wasani dengan bombayu kan warasa kalpo langsung personilipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil Pemirsa, perayaan Tumpek Warige di Kecamatan Buleleng Sabtu kemarin diisi dengan berbagai kegiatan penyucian alam secara nyata. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya penanaman pohon dan penuangan ekoenzim di daerah aliran sungai atau Das Banyumale, Kelurahan Banyuasri. Pemilihan Das Banyumale sebagai lokasi kegiatan memiliki makna penting. Selain menjadi sumber mata air yang mengalir sepanjang tahun, kawasan ini juga sering digunakan masyarakat untuk melukat atau penyucian diri. Nilai ekologis dan spiritual tersebut menjadi dasar pemerintah daerah menekankan upaya pelestarian yang berkelanjutan. Bupati Buleleng Nyoman Sucitro menyatakan hal ini menjadi bagian dari visi Nangun Satkati Loko Bali, menjaga keharmonisan lingkungan sebagai sumber kehidupan. Jadi ada purnya, kemudian ada mata airnya, ada aliran sungainya. Jadi nanti masing-masing di daerah aliran sungai itu masing-masing yang bertanggung jawab. Misalkan sekarang di Desa Adat Banyuasri, nanti di atas ada Desa Adat Banjar Tegal. Itu yang masing-masing nanti kita berikan tanggung jawab untuk melestarikan sungai atau daerah aliran sungai Banyumale ini. Dulu Banyumale, sekarang Banyuasri. Dalam kegiatan tersebut dilakukan penanaman sekitar 200 pohon di bantaran sungai. Selain itu, ekoenzim dituangkan ke aliran sungai sebagai langkah pemulihan kualitas tanah dan air. Sutitjiro menambahkan bahwa upaya ini tidak berhenti pada seremonial belaka, melainkan akan menjadi gerakan rutin yang melibatkan masyarakat. Sistem pelestarian ke depan juga akan berbasis desa adat. Setiap desa adat yang wilayahnya dilalui aliran sungai akan diberi tanggung jawab menjaga dan memelihara bagian sungai sesuai wewidangan masing-masing. Balai Wilayah Sungai BWS telah menyiapkan rencana penataan kawasan untuk mendukung ketahanan sumber air, termasuk bagi pertanian terpadu di Banyuasri. Yasri Yuli, Bali TV. Indonesia International Culture Festival IICF 2025 keempat mengumpulkan 2.300 peserta untuk pemecahan rekor muri Semarak Nandak Ondel-Ondel Betawi di Ancol, Jakarta, Sabtu 25 Oktober 2025. Kegiatan ini dimeriahkan oleh ribuan peserta lokal dan internasional dari 12 negara. Pencatatan rekor muri Semarak Nandak Ondel-Ondel Betawi
memeriahkan Symphony of the Sea Ancol, Jakarta pada Sabtu 25 Oktober. Sebanyak 2.300 partisipan lokal maupun internasional dari 12 negara berhasil tercatat sebagai rekor tertinggi saat ini. Selain warga lokal, partisipan asing yang ikutan nandak ondel-ondel Betawi berasal dari negara Meksiko, Filipina, Polandia, India, Rusia, Malaysia, Bulgaria, Sri Lanka, Bangladesh, Turki, dan juga Amerika Serikat. Nandak atau menari bersama mengikuti musik khas Betawi ondel-ondel diinisiasi oleh Color of Indonesia dalam rangka kegiatan budaya dan kesenian Indonesia International Culture Festival atau IICF 2025 yang sudah memasuki penyelenggaraan keempat. Kami persembahkan untuk Indonesia, khususnya Kota Jakarta, yang dimana hal ini menjadi pemecahan rekor muri penari terbanyak nasional dan internasional Semarak Nandak Ondel-Ondel Betawi, dan sekaligus mempromosikan DKI Jakarta ke mancanegara. Nandak ondel-ondel yang menjadi tradisi dan budaya masyarakat Betawi yang tinggal di Jakarta ditarikan dengan baik dan diapresiasi oleh para partisipan baik yang berasal dari mancanegara maupun partisipan lokal. Terlebih acara ini berhasil tercatat sebagai rekor dalam Museum Rekor Dunia Indonesia MURI. I'm super excited. It's been really fun so far and a lot of fun. We were approached by the Ballet Folklorico, also from Mexico, to join them for this festival, and we're super glad that we were invited because it's been a great experience so far. Okay, so how do you feel about coming here? Nervous at first, but now that we're here, it's been so much fun. So we're just so happy to be here, and it's been wonderful. Everybody is so nice, and the culture is really amazing. Perasaan aku yang pasti bangga dan happy karena aku mewakili Color of Indonesia sebagai Duta Budaya Color of Indonesia, dan juga aku menjadi peraga dari Indonesia. Pastinya happy, bangga karena dihadiri oleh peserta mancanegara yang cukup banyak dan juga peserta lokal yang sangat mendukung dan sangat antusias atas terlaksananya event ini. Indonesia International Culture Festival atau IICF 2025 berlangsung selama 2 hari pada 25 dan 26 Oktober. Bagi yang berminat, masih ada rangkaian acara lain yang bisa dinikmati, yaitu Beach Parade Competition atau kompetisi parade pantai yang diadakan di Pasar Seni hingga Pantai Lagun, Ancol. Dari Jakarta, Setian Kaharviana, Irfan Hardiansyah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dan saatnya kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali, keluarga sehat. Pemirsa, update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Adi Putra pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.